Presiden Prabowo tiba-tiba ngomong tentang impeachment. Ya, tapi dia katakan ya tentu saja berdasarkan aturan-aturan, kalau mau ya silakan lewat MPR, lewat DPR dulu, ada aturannya memang. Ya, dan ini impeachment ke presiden kita itu tidak mudah karena harus dari DPR, MPR, baru ke Mahkamah Konstitusi, kembali lagi dari Mahkamah Konstitusi ke MPR. Terakhir, jadi harus ada legacy dulu dari Mahkamah Konstitusi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibicarakan, lalu kemudian diberikan kepada MPR. Nah, disitulah apakah MPR melakukan apa yang dia kehendaki, ya kita lihat. Tapi saya kira begini, kita ini sudah terlalu lama mencari demokrasi dan memang tidak ketemu-ketemu. Kita mengalami sekian banyak demokrasi. Ya udah berulang-ulang, dan saya kira masyarakat juga tahu ada demokrasi liberal, tapi kita gagal juga. Menurut saya boleh kita melakukan kritik, oke. Ya, kritiklah, berikan kritik yang wajar dan sebagainya, tapi jangan merusak proses pemilu yang lalu, walaupun pemilu yang lalu adalah pemilu yang paling jelek. KPU pelaksana pemilu juga adalah KPU yang paling jelek, menurut penilaian saya, berdasarkan apa yang saya lihat. Sebenarnya, kalau ada orang yang, kalau di antara presiden dan wakil presiden yang sekarang, wakil presiden kita itu antara sah dan tidak sah. Sah dilihat dari bahwa dia terpilih bersama Prabowo, tetapi prosesnya untuk pencalonan diri, ya tidak konstitusional. Faktanya apa? Ya ketua Mahkamah Konstitusinya dipecat menjadi ketua walaupun tetap sebagai anggota. Jadi Gibran sebagai wakil presiden itu antara sah dan tidak sah. Sah dalam arti kata lewat pemilu bersama Prabowo, tetapi prosesnya tidak sah. Faktanya apa? Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan oleh sebuah komisi dan dia hanya menjadi, tapi ya mungkin etika yang dipikirkan oleh Profesor Jim Lee sehingga dia tidak pecat Anwar Usman dari keanggotaan, mungkin karena persoalan etik juga, bukan sekedar persoalan hukum. Iya, dia cuma melihat bahwa seakan-akan menurut pengamatan saya dan saya dengar di TV bagi mereka yang mau mengimpeachment itu, kelihatannya Prabowo dianggap kembali menjadi otoriter gitu. Nah, saya kira ya memang ada beberapa tindakan yang bisa dikatakan ya agak dipaksakan, seperti makan gratis dan sebagainya. Itu kan memang banyak kritik terhadap hal itu. Nah, yang apalagi kan semua sebenarnya keterlibatan dari makan gratis itu, polisi terlibat, tentara terlibat, yang menurut saya memang ya tidak patutlah. Ya biar aja masyarakat, tidak perlu ada yang polisi ikut, tentara ikut dan sebagainya. Menurut polisi kan tugasnya jelas, tentara juga tugasnya jelas. Ngapain harus terlibat dalam makan gratis? Biarkan aja masyarakat
Ya tapi ya seperti itu. Mungkin hal-hal seperti itu yang mereka tidak senang. Tapi bagi saya, mau melakukan impeachment terhadap Prabowo, ya terlepas daripada proses pemilihannya, saya kira diperlukan pemikiran yang jauh. Kita udah terlalu lama mengalami kenyataan-kenyataan seperti itu. Kapan kita berhenti dan bisa membuat situasi yang lebih nyaman bagi masyarakat, walaupun ya kita, ya seperti yang saya katakan tadi, ya Prabowo dipilih kok bersama wakilnya pemilihan, walaupun Gibrannya prosesnya tidak konstitusional gitu. Dari tahun 50 sampai 58 ternyata jatuh bangun kabinetnya sehingga kabinetnya tidak bisa melaksanakan programnya sebagaimana adanya. Partai anak PNI naik, jatuh, Masyumi naik, jatuh, segala macam. Ya, bahkan kabinet yang terakhir itu sebelum dekret presiden sebenarnya dari segi kepartaian partai yang terkuat yang pernah kita miliki. PNI, Masyumi NU. Ya, tapi hilang juga akhirnya dekret presiden. Nah, kita dari situ ganti dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Bung Karno naik, ya tapi ada Nasakom dirumuskannya kembali Nasakom. Ide tahun 26 dirumuskan kembali menjadi Nasakom. Dalam bukunya ini kasih lihat ini. Ya. Dalam buku ini bab pertamanya adalah judulnya nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ini ditulis pada tahun 26. Nah, ketika Soekarno ini memang presiden kita yang pertama ini memang adalah orang yang anti kepada demokrasi liberal. Dan itu dinyatakan di sini juga. Di sini ditulis tahun 33, itu sudah dinyatakan. Jangan memilih demokrasi liberal. Tetapi penolakannya itu diulangi juga dalam ketika berpidato di dalam BPUPK dengan judul Pancasila. Jadi saya tidak tahu apakah Anda membaca Pancasila, tapi ada satu hal yang diminta oleh Soekarno, kita jangan menggunakan demokrasi liberal. Jadi tulisannya tahun 33 yang ada di bawah bendera revolusi itu diulangi pada tahun 45 1 Juni yang minta agar supaya jangan menggunakan demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal itu adalah demokrasi yang hanya mementingkan demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Nah, sayangnya ketika Presiden Soekarno memegang peranan tidak hanya sekedar presiden konstitusional, tapi sekaligus kepala pemerintahan, ketika dekret presiden sudah dikeluarkan, maka dia mempunyai fungsi eksekutif juga. Nah, sayangnya jadi Soekarno itu tidak berkuasa sebagai kepala pemerintahan selama presiden. Presidennya 20 tahun, tetapi kepala pemerintahannya hanya sekitar 5-6 tahun, walaupun sebenarnya baru dipecat tahun 1967. Jadi taruhlah berkuasanya itu paling lama 7 tahun.
Tapi sejak tahun 65 sebenarnya boleh dikatakan sudah tidak berkuasa. Jadi, nah ketika dia berkuasa dengan demokrasi terpimpin, ekonomi kita malah ambruk. Jadi ketika dia dilepaskan dari jabatannya dan Soeharto naik, nah sebenarnya Indonesia itu negara bangkrut. Tetapi Soeharto punya, terlepas daripada kita setuju atau tidak, suatu cara tertentu sehingga secara berangsur dengan Orde Barunya dia berhasil membangun kembali ekonominya, ekonomi Indonesia. Itu harus diakui. Awalnya memang ada Hamengkubuwono, ada istilah triumvirat ketika awal kekuasaan orde reformasi, yaitu ada Malik, Hamengkubuwono, dan Soeharto. Ini yang 3 penguasa ketika itu. Dan orang inilah yang nanti membuat negara Indonesia yang bangkrut bisa membangun ekonominya kembali. Dalam batas tertentu, setidak senang apapun kita kepada Soeharto dengan Orde Baru yang otoriter, tapi satu faktor tertentu yang tidak bisa ditolak, dia mampu membangun ekonomi yang bangkrut. Walaupun sayangnya dalam perjalanannya yang terjadi ya korupsi juga. Setelah ekonomi membaik, maka korupsinya jalan. Nah, itu deh. Lalu kemudian demokrasi terpimpin jatuh, sekarang demokrasi reformasi. Ya sama, yang terjadi korupsi itu sampai presiden kita sekarang ngamuk melulu kalau bicara tentang korupsi. Tapi kenyataannya korupsinya nggak berhenti-berhenti tuh. Bea cukai korupsi, polisinya korupsi, jaksa agungnya juga. Walaupun jaksa agung sudah berhasil mengungkap ratusan triliun, ya, itu yang terjadi kan. Tapi KPK-nya juga, kalau secara logika per lembaga, sebenarnya negara ini pasti bukan negara korup. Kenapa? Ya lembaga untuk mengawasi supaya orang tidak korupsi banyak banget. Ada polisi, ada kejaksaan agung, ada BPKP, ada BPK, ada KPK. Paling tidak ada 5 lembaga. Yang salah satu tujuan utamanya adalah mencegah tidak terjadi korupsi dan pelanggaran hukum. Tapi apa yang terjadi? Kalau dulu ada kemarin siapa yang ngomong korupsi, kalau dulu korupsinya di bawah meja, sekarang katanya korupsinya mejanya juga diambil. Ya, jadi ada istilah-istilah lucu yang dikemukakan secara sarkastis tentang keadaan kita sekarang. Nah, saya kira memang masyarakat kita sekarang mengalami, ya saya tidak terlalu kasar kalau kita mengatakan sedang memperlihatkan gejala-gejala kerusakan. Nah, terakhir di Kompas ini aneh. Baru tadi di Kompas apa?
berita yang kemarin itu bahwa gubernur Kompas ini, gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal nggak? Ini ada di Kompas loh hari ini. Jadi bagaimana orang tampil menjadi pemimpin, apalagi dia katakan ini, ya mungkin dia mau membangun istananya gubernur itu dengan kaitan marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan ini loh hebatnya Kalimantan Timur. Rumah gubernurnya seperti ini hebatnya dan apa gunanya? Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak? Pindah-pindah ke sana dan sebagainya. Masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh, ya. Artinya posisinya sebagai pemimpin dia tidak pahami dalam kaitan dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin, tentu dia lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri dengan membangun istana gubernur yang harganya miliaran itu. Ini yang saya kira itu yang kita obrolkan. Oh masih. Ya sebenarnya ya coba sekarang. Yang tidak masuk dalam kabinet hanya 2 partai kan. Dan memang saya kira sikap kedua partai ini adalah dalam tanda kutip benar. Ya, artinya menyeimbangkan, walaupun dia katakan saya tidak akan merecoki kabinetnya Prabowo, tapi saya juga tidak berada di dalamnya. Nah ini menurut saya hal dalam pengertian demokratis menurut saya ada hal yang baik. Kalau semua masuk, akhirnya bisa menjadi otoriter lagi, ya kan? Kalau PDIP masuk, Nasdem masuk, secara resmi ada orangnya di dalam kabinet, ya tidak demokratis lagi.